Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi strip tumbuhan penyangga dan parit penggelak. Adapun teman kelompok saya yaitu atas nama Libra atau saya sendiri, kemudian Amsdi Wartoa, Yusril Mahendra, Sulkifli, dan Sapra. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, langsung saja pengertian strip tumbuhan penyangga. Strip tumbuhan penyangga adalah area tanah yang dipelihara dengan vegetasi permanen yang membantu mengontrol kualitas udara, kualitas tanah, dan kualitas air bersama dengan masalah lingkungan lainnya, terutama pada lahan yang digunakan untuk pertanian. Sistem akar dari vegetasi yang ditanam di penyangga ini menahan partikel tanah bersama-sama yang meringankan tanah dari erosi, angin, dan menstabilkan tepian lahan pertanian untuk memberikan keamanan peralatan sekaligus bertani dengan lebih efisien. Selanjutnya, jenis-jenis strip tumbuhan penyangga. Yang pertama itu ada strip penyangga riparian, yang kedua strip rumput, yang ketiga sistem pertanaman lorong, dan yang keempat penanaman dalam strip. Poin pertama itu strip penyangga riparian. Strip penyangga riparian ini adalah tumbuhan berupa pepohonan, rumputan, dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam di sepanjang tepi kiri dan kanan sungai. Penyangga riparian ini berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi sungai dengan cara menahan atau menangkap tanah atau lumpur yang tererosi serta unsur-unsur hara dan bahan kimia yang terbawa dari lahan agar tidak sampai masuk ke sungai. Kemudian poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Sulkifli. Terima kasih. Strip rumput. Sistem ini hampir sama dengan sistem pertanaman lorong, namun tanaman pagarnya adalah tanaman yang rumput pada ternak. Strip dibuat mengikuti kontur dengan lebar 0,5 meter atau lebih. Semakin lebar strip, semakin efektif menanggulangi erosi dan semakin tinggi jaminan ketersediaan pakan ternak. Teknik ini dapat mengurangi erosi tanah pertanian pada saat musim hujan. Selanjutnya, sistem pertanaman lorong. Sistem pertanaman lorong adalah suatu sistem di mana tanaman pangan ditanaman pada lorong ini di antara barisan tanaman pagar. Pangkasaran dari tanaman pagar digunakan sebagai mulsa yang diharapkan dapat menyumbangkan hara terutama nitrogen kepada tanaman lorong. Tanaman yang digunakan untuk tanaman pagar antara lain adalah lamtaro, Gelerincedia, Kaliandra atau Pelemengia. Selanjutnya, penanaman dalam strip. Penanaman dalam strip adalah suatu sistem bercocok tanam yang beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip yang berselang-seling pada sebidang tanah pada waktu yang sama dan disusun memotong lereng atau menuruti garis kontur. Biasanya tanaman yang digunakan adalah tanaman pangan atau tanaman semusim lainnya, diselingi dengan strip-strip tanaman yang tumbuh rapat berupa tanaman pangan tanah atau pupuk hijau. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya mengenai parit. Jadi, parit adalah suatu instrumen yang vital dalam pengelolaan kebun. Contohnya pada kebun sawit. Penataan parit yang baik akan bisa menjaga kuantitas air yang mengalir di dalam blok pada lahan perkebunan sawit. Jika kebun sawit kita didominasi daerah dataran rendah,
maka kita butuh yang namanya desing parit yang baik. Kemudian secara umum parit tergolong dalam beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan ukurannya, yang kedua berdasarkan tempat atau letaknya. Nah, sebenarnya kedua hal tersebut sangatlah berkaitan, tapi hanya saja dalam operasional di lapangan penyebutannya hanya penyebutannya saja yang berbeda berdasarkan kebiasaan masing-masing para petani dalam menyebutnya. Nah, berdasarkan tata letaknya, parit terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu parit pinggir jalan, yang kedua parit dalam blok, yang ketiga parit batas HGU atau parit bordi. Kemudian yang terakhir parit strip. Nah, parit pinggir jalan itu berfungsi untuk mengkolek air dari dalam blok, atau bisa juga disebut dengan fleet drain, untuk airnya kemudian dibuang menuju saluran lebih besar atau atau bisa langsung ke arah sungai. Kemudian parit dalam blok atau biasa juga disebut flat drain. Flat drain pada daerah rendahan, seberapa parah daerah itu tergenang akan menentukan komposisi frame dari yang akan dibuat. Kemudian parit batas HGU. Nah, parit ini dibuat untuk menjadi batas antara kebun sawit. Nah, kan kita tadi ambil contoh misalnya pada perkebunan sawit. Nah, kita dengan sebagai pembatas antara sawit kita dengan lahan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir parit strip. Parit strip adalah parit yang digunakan untuk membuang air pada titik-titik jalan yang rendah atau pada titik jalan yang sering tergenang air. Parit ini biasa diarahkan ke dalam blok. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprah, NIM A032052, Prodi Agroekoteknologi kelas B. Baik, langsung saja. Berdasarkan ukurannya, yang pertama parit 1x1 biasa digunakan pip drain. Yang kedua parit 2x2 umumnya digunakan pada parit pinggir jalan dan pip drain. Yang ketiga parit 4x2 digunakan untuk parit batas HGU, parit outlet utama. Yang keempat parit 4x4 digunakan untuk parit batas HGU. Selanjutnya perawatan parit. Selain pekerjaan buat parit, hal yang perlu diperhatikan juga perawatan parit. Biasa yang umum digunakan di kebun adalah cuci parit. Setiap perusahaan mempunyai norma atau rotasi yang berbeda-beda untuk cuci parit. Ada yang mengerjakan 2 kali dalam 1 tahun, ada juga mengerjakan 1 kali setahun. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan, terkhusus pada dosen pengampu dasar-dasar ilmu tanah, kepada beliau yang telah meluangkan waktunya berada di forum ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.